Hai teman-teman, kenalin nama aku Sophie. Di video pertama ini aku akan berbagi informasi ke kalian tentang Quality Control Circle atau biasa disebut dengan QCC. QCC sendiri terdiri dari 8 step. Khusus di video kali ini, kita akan mengupas 3 langkah yang perlu dilakukan di step 1. Yuk, langsung aja kita masuk ke materinya. Langkah yang pertama adalah pemilihan tema. Langkah yang kedua adalah penetapan rencana kegiatan. Langkah yang ketiga adalah klarifikasi masalah. Nah, sebelumnya kita pahami dulu ya, apa sih tema QCC itu? Tema adalah masalah, kesulitan dan keluhan member dalam bekerja sehari-hari. Masalah adalah kondisi aktual tidak sesuai dengan target, tujuan, dan kondisi ideal. Tema dapat dilihat dari berbagai faktor dalam SQCD-MPE. Cara pertama untuk pemilihan tema adalah berdiskusi dan sumbang saran mengumpulkan masalah member. Tipsnya, jangan memutuskan dengan cepat masalah tersebut tepat atau tidak sebagai tema QCC. Pokoknya kumpulin dulu ya masalahnya. Buatlah daftar masalah sebanyak mungkin. Hargai setiap pendapat member dan jangan ragu untuk list up setiap hal kecil yang muncul dalam pikiran member. Berikut beberapa contohnya. Dari faktor safety, sakit punggung karena kerja. Dari faktor quality, banyak part reject atau tercampur. Dari faktor cost, waktu proses yang lama atau terlambat. Dari faktor moral, banyak karyawan yang absen. Dari faktor productivity, target tidak tercapai. Dan dari faktor environment, lingkungan kerja yang busy. Nah, dalam menentukan tema, gak boleh voting ya teman-teman. Lakukan scoring untuk menilai bobot masalah tersebut dari berbagai pertimbangan. Pikirkan, apakah tema tersebut membuat pekerjaan member lebih mudah? Atau adakah kontribusi, benefit bagi perusahaan? Buatkan tabel metrik hasil scoring calon tema, diskusikan dan tetapkan dalam meeting melibatkan seluruh tim member. Setelah terpilih satu masalah, susunlah tema tersebut berdasarkan kriteria how, perubahan positifnya, what, item kontrol yang terukur, dan where, nama proses, produk, atau bagian kerja. Jadi, contoh kalimatnya adalah menurunkan lama waktu proses part XYZ di line 1, 2, 3. Kalimat tema harus dinyatakan dengan jelas, sehingga siapapun yang membacanya dapat mengerti bahwa itu adalah kaizen goal atau tujuan aktivitas. Tema dapat dinyatakan dalam format mengeliminasi sesuatu yang buruk. Biasanya menggunakan kata kerja mengurangi, menurunkan, atau menghilangkan. Tema tidak boleh menyatakan penanggulangan atau solusi perbaikan yang dilakukan. Setelah judul tema ditetapkan, selanjutnya adalah step 02 yaitu penetapan rencana kegiatan. Di tahapan ini, grup menetapkan item-item untuk implementasi dan memutuskan jadwal aktivitas dan peran member. Tanpa sebuah rencana, tidak ada aktivitas. Tanpa aktivitas, tidak ada refleksi. Dan tanpa refleksi, tidak akan ada pertumbuhan. Selanjutnya adalah menetapkan step apa yang harus dilakukan mulai dari analisa kondisi yang ada sampai refleksi dan tindak lanjut. Merencanakan kapan waktunya harus diselesaikan dan siapa PIC-nya. Nah, selanjutnya kita bahas poin terakhir di step 1, yaitu klarifikasi masalah. Tipsnya yaitu memeriksa kondisi saat ini, mengecek standar atau kondisi ideal, dan akhirnya menangkap gap selisih di antara keduanya. Memeriksa kondisi aktual maksudnya memeriksa kondisi sekarang atau bulan ini atau kondisi rata-rata 3 bulan terakhir. Biasanya, tren 3 data sudah cukup mewakili kondisi aktual. Selanjutnya, menunjukkan standar atau kondisi ideal dapat dilihat dari tujuan pekerjaan, target pimpinan atau perusahaan, atau dari pencapaian terbaik rata-rata 3 bulan. Terakhir, mengklarifikasi gap antara kondisi aktual dan standarnya.
Tentukan prioritas problem jika tema masih dirasa besar dengan breakdown masalah menjadi item yang lebih prioritas. Demikianlah sharing kita kali ini, dan jangan lupa masih ada 7 step lagi loh teman-teman. Tunggu aku di sesi berikutnya ya. Salam Sugoi ID.